Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faizah, nomor NIM 204. Saya akan membahas mengenai konsep pendidikan berkarakter dalam pembelajaran Quran Hadis. Yang pertama, konsep Al-Quran Hadis dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada hakikatnya ingin membentuk individu menjadi seorang pribadi bermoral yang dapat menghayati kebebasan dan tanggung jawabnya dalam relasinya dengan orang lain dan dunianya dalam komunitas pendidikan. Dengan demikian, pendidikan karakter senantiasa mengarahkan diri pada pembentukan individu bermoral, cakap mengambil keputusan yang tampil dalam perilakunya, sekaligus mampu berperan aktif dalam membangun kehidupan bersama. Pendidikan karakter dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu membentuk anak didik yang berakhlak mulia. Implementasi pendidikan karakter dalam Islam tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah. Dalam pribadi Rasul bersemai nilai-nilai akhlak yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, di mana pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran dan hadis telah ada sejak zaman Rasul, di mana Rasul sendiri merupakan role model dalam pembelajaran. Sebab tidak diragukan lagi bahwa semua yang ada dalam diri Rasulullah merupakan pencapaian karakter yang agung, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat di seluruh dunia. Dengan demikian, semakin jelas bahwa pendidikan gaya Rasulullah merupakan penanaman pendidikan karakter yang paling tepat bagi anak didik. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pendidikan karakter. Menurut Jamal Makmur Asmani, itu ada 5. Yang pertama, keteladanan merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki seorang guru. Keteladanan guru sangat penting demi efektivitas pendidikan karakter. Tanpa keteladanan, pendidikan karakter kehilangan rohnya yang paling esensial dan hanya sebagai slogan dan kamuflase belaka. Kemudian yang kedua, peran guru sebagai inspiratori ialah ketika ia mampu membangkitkan semangat untuk maju dengan menggerakkan segala potensi yang dimiliki untuk meraih prestasi spektakuler bagi diri dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sosok motivator, dapat dilihat dengan adanya kemampuan guru dalam membangkitkan spirit, etos kerja dan potensi yang luar biasa dalam peserta didik. Yang keempat, sebagai dinamistor, berarti seorang guru tidak hanya membangkitkan semangat tetapi juga menjadi lokomotif yang benar-benar mendorong gerbong pendidikan ke arah tujuan dengan kecepatan, kecerdasan, dan kearifan yang tinggi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, peran yang melengkapi peran-peran sebelumnya ialah sebagai evaluator. Artinya, guru harus selalu mengevaluasi metode pembelajaran yang selama ini dipakai dalam pendidikan karakter. Kemudian, saya akan membahas mengenai proses dalam penerapan pendidikan karakter. Yang pertama adalah teladan. Anak yang soleh tidak dilahirkan secara alami. Mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terarah dan terprogram secara berkesinambungan, dan tanggung jawab terhadap itu semua terletak pada kedua orang tuanya masing-masing. Yang kedua, arahan atau memberi bimbingan. Orang tua dan guru memberi arahan kepada anak didik secara bertahap dan perlahan-lahan. Bimbingan orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, perlu diberikan dengan memberikan alasan, penjelasan, pengarahan, dan diskusi-diskusi. Bisa dilakukan dengan teguran, mencari tahu penyebab masalah, dan kritikan sehingga tingkah laku anak berubah. Kemudian yang ketiga adalah dorongan. Dalam mewujudkan pendidikan karakter yang diharapkan, diperlukan dorongan bagi anak didik berupa motivasi. Contohnya, memotivasi anak adalah dengan menyenangkan hati anak dan menunjukkan perasaan sayang terhadapnya. Yang keempat adalah kontinuitas, merupakan proses pembiasaan dalam belajar, bersikap, dan berbuat. Internalisasi pendidikan karakter harus dilakukan melalui pembiasaan karakter yang baik kepada anak didik secara bertahap dan terus-menerus. Yang kelima, ingatkan.
orang tua dan guru hendaklah selalu mengingatkan anak didik bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah yang Maha Pencipta dan mengetahui apa yang tersembunyi walaupun hanya tersirat dalam hati. Melalui metode ini, anak didik senantiasa menjaga perilakunya dari hal-hal tercela, sehingga iman yang merupakan fitrah manusia akan dibawa dari potensialitas menuju akualitas. Kemudian yang keenam adalah repetition atau pengulangan. Pendidikan yang efektif dilakukan dengan berulang kali. Demikian halnya penanaman karakter anak harus dilakukan berulang-ulang. Pelajaran atau nasihat apapun perlu dilakukan secara berulang sehingga mudah dipahami anak. Kemudian yang ketujuh, organisasikan. Guru harus mampu mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman yang sudah diperoleh siswa, sehingga ketika guru berinteraksi dengan anak didik dalam proses penanaman pendidikan karakter akan selalu dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka. Kemudian yang terakhir adalah hati. Kehidupan hati adalah dengan iman, dan kematiannya adalah dengan kekufuran. Kesehatannya disadarkan atas ketaatan, dan sakit hatinya adalah akibat melakukan maksiat. Pendidikan karakter yang efektif dan utuh mesti melibatkan semua komponen yang terkait, seperti isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, dan lain-lain. Yang terakhir kita akan membahas mengenai relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam Al-Quran dan hadis pada pendidikan di Indonesia. Nah, ada banyak sekali nilai-nilai karakter dalam Al-Quran. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada nilai religius, terus nilai jujur, nilai syukur, cinta tanah air. Kemudian ada cinta damai, nilai keadilan, nilai tanggung jawab, nilai amanah, serta mujahadah atau kerja keras. Nah, relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam Al-Quran dan hadis pada pendidikan di Indonesia. Penanaman nilai-nilai karakter itu harus dilakukan secara bertahap. Sebagai pendidik, Rasulullah tidak pernah menuntut kepada umatnya untuk memahami ajarannya secara cepat. Konsep pendidikan karakter yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabat dan umatnya melalui hadis-hadis sejalan dengan teori-teori pendidikan yang dikemukakan para ilmuwan masa sekarang. Sebagai pendidik, Rasulullah mendidik umatnya dengan kepribadian yang luhur. Materi yang beliau ajarkan senantiasa selaras dengan akhlak yang beliau tampilkan. Berikut nilai-nilai karakter dalam Al-Quran beserta relevansinya. Yang pertama, nilai religius. Makna religius sendiri adalah patuh dalam agama, yaitu pasrah menerima aturan agama dengan ikhlas, berani mengorbankan jiwa, raga, pemikiran, dan tenaga untuk kepentingan agama. Relevansinya dengan pendidikan di Indonesia adalah sikap ini dapat menghasilkan generasi yang solih dan berkarakter mulia, serta taat pada aturan agama yang berlaku. Kemudian adalah jujur. Jujur merupakan upaya untuk dapat dipercaya oleh orang lain dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Hal ini relevan dengan makna jujur dalam pendidikan di Indonesia, yaitu ia merupakan karakter mulia yang harus diaplikasikan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, tidak mencontek ketika ujian dan membuat alasan ketika terlambat sekolah. Yang ketiga, nilai toleransi adalah tindakan menghormati perilaku orang lain yang berbeda sikap dengan dirinya. Hal ini relevan dengan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang ditekankan oleh Pancasila dan Undang-Undang 45. Yang keempat, nilai disiplin. Disiplin tepat waktu dan tertib, yaitu upaya ketertiban dan mematuhi peraturan yang bisa ditetapkan dalam pendidikan di sekolah. Yang kelima, nilai kerja keras. Makna kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan kerja keras. Relevansinya nilai ini adalah adanya dorongan untuk kerja keras dalam proses pembelajaran
yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang baik sehingga target pencapaian pendidikan dapat maksimal. Kemudian yang keenam adalah nilai kreatif. Maknanya yaitu upaya untuk menghasilkan karya-karya yang baru. Sikap ini relevan diterapkan pada pendidikan di Indonesia yang memberlakukan sikap dan pemikiran kreatif seorang guru ketika menyampaikan pelajaran di sekolah kepada muridnya agar tidak jemu dan membosankan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu nilai kemandirian. Makna kemandirian adalah sikap yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Relevansi tujuannya sama dengan pendidikan di Indonesia, di mana setiap pendidik harus memiliki sikap kemandirian selalu dilatih di sekolahan dan tidak diterapkan dalam kehidupan